anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dalam kondisi sehat walafiat. Yuk kita belajar dengan Ibu Diariana. Kita akan membahas masalah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kita mulai saja ya anak-anakku sekalian. Nah, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Apa sih yang dikatakan kolonialisme dan imperialisme itu? Ya, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Persamaan kolonialisme dan imperialisme menguntungkan negara penguasa atau negara yang melakukan kolonialisme dan imperialisme, serta membuat negara tersebut makmur, sedangkan di sisi lain, negara lain yang menjadi korban menjadi sengsara. Perbedaannya antara kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme bertujuan untuk menguasai dan menguras habis semua sumber daya yang ada kemudian dibawa ke negaranya. Sedangkan imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme terbagi menjadi dua bagian yang akan kita bahas, perlawanan yang terjadi sebelum abad ke-18 dan perlawanan yang terjadi setelah abad ke-18 dalam melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Perlawanan sebelum abad ke-18, di sini di Pati Unus tahun 1518-1521, beliau melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Di Pati Unus melakukan solidaritas sesama pedagang Islam terbangun saat mereka jatuh ke pihak Portugis. Kerajaan Aceh, Palembang, Banten, Johor, dan Demak bersekutu untuk menghadapi Portugis di Malaka. Pada tahun 1513, Demak mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Adipati Unus, putra Raden Patah. Namun, karena faktor jarak yang begitu jauh dan peralatan perang yang kurang seimbang, serta strategi perang kurang jitu, penyerangan tidak berhasil. Pada tahun 1527 sampai 1570, Panglima Fatahillah mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Sunda Kelapa. Serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1527, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta atau Jakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Fatahillah diangkat oleh Sultan Trenggono sebagai wakil Sultan Demak yang memerintah di Banten dan Jayakarta. Tahun 1570 sampai 1583, Sultan Ba'abullah. Peristiwa pembunuhan Sultan Hairun oleh Portugis dengan cara menipu untuk perjanjian damai menimbulkan kemarahan besar bagi rakyat Maluku dan terutama Sultan Ba'abullah, anak Sultan Hairun. Bersama rakyat, Sultan Ba'abullah bertekad menggempur Portugis. Pasukan Sultan Ba'abullah
memusatkan penyerangan untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. 5 tahun lamanya, Portugis mampu bertahan di dalam benteng yang akhirnya menyerah pada tahun 1575 karena kehabisan bekal. Kemudian Portugis melarikan diri ke Timor Timur. Tahun 1607 sampai 1636, Sultan Iskandar Muda. Penyerangan Aceh terhadap Portugis di Malaka pertama kali dilakukan pada masa pemerintah Sultan Alauddin Riayat Shah dengan bantuan dari Turki maupun kerajaan-kerajaan lainnya. Namun, penyerangan tersebut mengalami kegagalan. Penyerangan terhadap Portugis dilakukan kembali pada masa Sultan Iskandar Muda yang memerintah. Pada tahun 1629, Aceh menggempur Portugis di Malaka dengan sejumlah kapal yang memuat 19.000 prajurit. Pertemuan sengit tak terelakkan, kemudian berakhir dengan kekalahan pihak Aceh. Kemudian, tahun 1613-1645, Sultan Agung Haryokrokusumo pada tanggal 22 Agustus 1628, Sultan Agung memerintah penyerangan pasukan Mataram ke Batavia. Pasukan Mataram dipimpin oleh Temanggung dan Dipati Ukur. Kemudian tahun 1629, Mataram kembali menyerang VOC di Batavia di bawah pimpinan Suro Agul, Kiai Adipati Madureja, dan Dipati Upasanta. Meskipun tidak berhasil mengusir VOC dari Batavia, Sultan Agung sudah menunjukkan semangat anti penjajahan asing, khususnya Kompeni Belanda. Tahun 1651 sampai 1683, Sultan Ageng Tirtayasa menyerang daerah-daerah Batavia dan kapal-kapal VOC, sedangkan VOC memblokade pelabuhan. Pada tahun 1659, tercapai suatu penyelesaian damai. VOC mencari siasat memecah belah dengan memanfaatkan konflik internal dalam keluarga kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya yang bergelar Sultan Haji 1682-1687 sebagai raja di Banten. Sultan Haji menjalin hubungan dengan VOC. Sultan Ageng menentang dan langsung menurunkan Sultan Haji dari tahtanya. Untuk mendapatkan tahtanya kembali, Sultan Haji meminta bantuan kepada VOC. Pada tanggal 27 Februari 1682, pasukan Sultan Ageng menyerbu istana Surosoan, di mana Sultan Haji bersemayam. Namun mengalami kegagalan karena persenjataan Sultan Haji yang dibantu oleh VOC lebih lengkap. Tahun 1683, Sultan Agung berhasil ditangkap dan Sultan Haji kembali menduduki tahta di Banten. Meskipun Sultan Ageng telah ditangkap, perlawanan terus berlanjut di bawah pimpinan Ratu Bagus Boong dan Kiai Tapa. Tahun 1654-1669, Sultan Hasanuddin pada bulan Desember 1966, armada VOC dengan kekuatan 21 kapal yang dilengkapi meriam mengangkut 600 tentara yang dipimpin Cornelis Stelman tiba dan menyerang Makassar dari laut. Arung Palaka dan orang-orang suku Bugis rival suku Makassar membantu VOC menyerang melalui daratan. Akhirnya VOC dengan sekutu-sekutu Bugisnya keluar sebagai pemenang.
Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Sultan Hasanuddin tetap gigih masih mengobarkan pertempuran. Serangan besar-besaran terjadi pada bulan April 1668 sampai Juni 1669, namun mengalami kegagalan dan kekalahan. Akhirnya Sultan Hasanuddin tak berdaya, namun semangat juangnya menentang VOC masih dilanjutkan oleh orang-orang Makassar. Perang Padri tahun 1803-1838. Peristiwa diawali dari gerakan Padri untuk memurnikan ajaran Islam di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Perang ini dikenal dengan nama Perang Padri karena merupakan perang antara kaum Padri atau kaum putih atau golongan agama melawan kaum hitam atau kaum adat dan Belanda. Tahap pertama murni perang saudara dan belum ada campur tangan pihak luar dalam hal ini Belanda. Tahap kedua pada tahun 1825 berhubung dengan adanya perlawanan Diponegoro di Jawa, pemerintah Hindia Belanda dihadapkan pada kesulitan baru. Kekurangan militer Belanda terbatas dan harus menghadapi dua perlawanan besar, yaitu perlawanan kaum Padri dan perlawanan Diponegoro. Dan oleh karena itu, Belanda mengadakan perjanjian perdamaian dengan kaum Padri. Tahap ketiga, Perang Semesta Rakyat Minangkabau mengusir Belanda. Sejak tahun 1831, kaum adat dan kaum Padri bersatu melawan Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Pada tanggal 16 Agustus 1837, jam 8 pagi, Imam Bonjol secara keseluruhan diduduki Belanda. Maksudnya Bonjol secara keseluruhan diduduki Belanda. Tuanku Imam mengungsi ke Marapak. Pertempuran itu berakhir dengan penangkapan Tuanku Imam Bonjol yang berlangsung dibawa ke Padang dan langsung dibawa ke Padang. Selanjutnya, atas perintah Letnan Kolonel Bichel, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat, dan pada tahun 1838 kemudian pada tahun 1839 dipindahkan ke Ambon. 3 tahun kemudian dipindahkan ke Manado sampai meninggal pada tanggal 6 November 1964 di usia 92 tahun. Terjadi Perang Maluku 1817. Peristiwa ini diawali dengan gerakan Padri untuk memurnikan agama Islam di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada tanggal 15 Mei 1817, pasukan Patimura mengadakan penyerbuan ke Banteng Durstate dan disertai keluarganya tewas. Tentara Belanda yang tersisa dalam benteng tersebut menyerahkan diri. Dalam penyerbuan itu, Patimura dibantu oleh Anthony Ribaud, Christina Martatiahu, Philip Latumahina, dan Kapiten Said Printa. Berkat siasat Belanda yang berhasil membujuk Raja Boi pada tanggal 11 November 1817, Thomas Matulehi atau yang akrab dikenal dengan Kapten Patimura berhasil ditangkap di perbatasan hutan Boi dan Haria. Akhirnya, vonis hukuman gantung dijatuhi kepada 4 pemimpin, yaitu Thomas Matulesi atau Kapiten Patimura, Anthony Ribaud, Said Printa, dan Philip Latumahina.
Eksekusi hukuman gantung sampai mati dilaksanakan pukul 7, tanggal 10 Desember 1817 disaksikan oleh rakyat Ambon. Terjadi Perang Bone 1824. Pada tahun 1824, Gubernur Jenderal Van den Keller membujuk kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan untuk memperbarui perjanjian Bongaya, tetapi Bone bersikeras menolaknya. Setelah Van der Kavelen pergi meninggalkan Bone, Ratu Bone memimpin kerajaan-kerajaan Bugis melancarkan perang. Mereka merebut wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda dan berhasil membantai 2 garnisun Belanda. Tentunya pihak Belanda tidak tinggal diam, segera melancarkan serangan balasan. Pada tanggal 1825, pasukan Belanda berhasil memukul pasukan Bone, menaklukkan yang terakhir dan menentukan kekalahan Bone. Baru terjadi pada tahun 1908. Bone harus menandatangani perjanjian pendek atau plakat pendek atau disebut juga dengan Vaartevalaring. Perang Diponegoro 1825-1830. Kekacauan dalam istana semakin besar ketika mulai ada campur tangan Belanda. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Belanda menimbulkan kebencian rakyat. Kondisi ini memuncak menjadi perlawanan menentang Belanda. Sebab utama perlawanan Pangeran Diponegoro adanya rencana pembuatan jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegarrejo. Pada tanggal 20 Juli 1825, Belanda bersama Patih Danurejo keempat mengadakan serangan ke Tegarrejo. Pangeran Diponegoro bersama pengikutnya menyingkir ke Salorang, sebuah perbukitan di selatan Yogyakarta. Salorang dijadikan markas untuk menyusun kekuasaan dan strategis penyerangan secara gerilya. Agar tidak mudah diketahui oleh pihak Belanda, tempat markas berpindah-pindah dari Selarong ke Pleret, kemudian ke Dakso dan Pengasih. Perang Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Berbagai upaya untuk mematahkan perlawanan Perang Diponegoro telah dilakukan Belanda, namun masih gagal. Jenderal de Kock akhirnya menggunakan siasat tipu muslihat melalui perundingan. Pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro bersedia hadir untuk berunding di rumah Residen Kedu di Magelang. Dalam perundingan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap dan ditawan di Semarang dan dipindahkan ke Batavia. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 1830, dipindah lagi ke Manado. Pada tanggal 1834, pengasingan dipindah lagi ke Makassar, sampai meninggal dunia di usia 70 tahun, tepatnya tanggal 8 Januari 1855. Terjadi Perang Bali 1844. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga, dibantu oleh kerajaan Karangasem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer pada tahun
1849. Dua kerajaan Bali yaitu Ginanjar dan Klungkung menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan Bali pun jatuh ke tangan Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Perang Aceh 1873 sampai 1904. Belanda menyatakan perang terhadap Aceh karena Aceh menolak dengan keras untuk mengakui kedaulatan Belanda. Daerah-daerah di kawasan Aceh bangkit melakukan perlawanan terhadap Belanda. Belanda memerintah Dr. Snok Horgonje yang paham tentang agama Islam untuk mengadakan penelitian tentang kehidupan masyarakat Aceh. Berdasarkan kesimpulan Dr. Snok Horgonje, pemerintah Hindia Belanda memperoleh petunjuk bahwa untuk menaklukkan Aceh harus dengan siasat kekerasan. Pada tahun 1899, Belanda mulai menerapkan siasat kekerasan dengan mengadakan serangan besar-besaran ke daerah-daerah pedalaman. Satu persatu para pemimpin perlawanan rakyat Aceh menyerah dan terbunuh dalam pertempuran yang terjadi di Maulaboh. Tengku Umar gugur. Jatuhnya benteng Kutoreh pada tahun 1904 memaksa Aceh harus menandatangani plakat pendek atau perjanjian singkat atau disebut juga dengan Korte Vlek-Laring. Perlawanan Sisingamaraja di Sumatera Utara tahun 1878 sampai 1907. Februari 1878, Sisingamangaraja ke-12 melancarkan serangan terhadap pos pasukan Belanda di Bahal Batu dekat Turuntung, Tapanuli Utara. Pertempuran merebak sampai ke daerah Buntur, Bahal Batu, Balige, Siborang-Borang, dan Lumpan Julu. Dengan gigih, rakyat setempat berjuang saling bahu-membahu berlangsung sampai sekitar 7 tahun. Tetapi karena kekurangan senjata, pasukan Sisingamangaraja ke-12 semakin lama semakin terdesak, bahkan terpaksa ditinggalkan dan perjuangan dilanjutkan ke tempat lain. Dalam keadaan yang lemah, Sisingamangaraja ke-12 bersama putra-putra dan pengikutnya mengadakan perlawanan. Dalam perlawanan ini, Sisingamangaraja dan seorang putrinya, Lapian, serta dua putranya, Sultan Nagari dan Patuan Anggi, gugur. Dengan gugurnya Sisingamangaraja ke-12, maka seluruh daerah Batak jatuh ke tangan Belanda. Perlawanan Banjar tahun 1859 sampai 1905. Perlawanan Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan penggantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayatullah. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak pada tahun 1862. Pangeran Hidayatullah menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Setelah kalian mengamati video ini, maka saya akan memberikan tugas kepada kalian. Di sini soalnya adalah apa yang kamu ketahui tentang kolonialisme dan imperialisme.
Jawaban ditulis di kolom komentar ya, dengan contoh seperti ini. Alhamdulillah, sudahlah kalian saksikan dan menonton. Semoga bermanfaat video ini. Dan jangan lupa di subscribe ya untuk melihat video pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.